Kita lanjut, bentuk-bentuk penilaian santri. Nah, seperti apa aja? Nah, kalau saya menilai santri itu ada 4. Pertama, penilaian fasih bacaan Al-Quran. Ya, karena dia ngapal harus dinilai, fasih enggak gitu kan. Nah, kalau di angka misalnya, oke, kamu dapat 9 bacaannya. Kemudian penilaian mutkin hafalan. Bacanya bagus tapi enggak lancar. Nah, kasih nilai berapa. Kemudian ada kedisiplinan. Ini dia bacaannya bagus, hafalannya bagus, tapi nggak disiplin. Orang masuk jam 9, dia nanti jam 10 masuknya. Nah, ini nggak disiplin. Terus yang terakhir, penilaian etika, adab, dan akhlak. Jadi 4 ini. Kan ada anak-anak itu yang bagus bacaannya, hafalannya bagus, disiplin, tapi adabnya gitu. Nah, seperti itu. Ada anak-anak yang adabnya bagus, akhlaknya bagus, tapi bacaannya biasa gitu. Hafalannya biasa, disiplin banget. Kan macam-macam. Kira-kira nih, kalau ada eliminasi, ada DO nih ya, santrinya kita eliminasi misalnya, mana yang dipertahankan dari 4 ini? Iya, etika dan adab kan. Jadi kalau yang lain oke lah. Nah, tapi kalau misalnya dia udah bacanya bagus, hafalannya disiplin, tapi nggak adab, ya udah Anda dieliminasi gitu. Saya dulu di tempat saya itu banyak sekali orang Malaysia. Santri dari Malaysia banyak. Ya, kita terapkan ini. Nah, ternyata dia bacaannya bagus, hafalannya bagus, disiplin. Tapi suka main game. Main game kan? Kan tidak dibolehkan handphone, tapi ada warnet. Kalau hari libur oke lah, nggak ada masalah. Mungkin itu waktu Anda. Kita udah nasihati, janganlah gitu kan. Kasih SP1, lagi aja deh. SP2. Sampai akhirnya kita pulang aja lah kalian. Artinya etika dan adabnya kurang gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang apabila ada santri yang tidak mencapai target, segera lakukan pendekatan emosional dan evaluasi apa penyebabnya tidak mencapai target. Apakah karena faktor lemahnya kemampuan menghafal, faktor malas, faktor kurangnya motivasi, faktor bosan, atau faktor lainnya. Gali solusinya secara bersama-sama dengan melibatkan santri, lakukan evaluasi dan berikan masukan serta bimbingan. Jadi anak-anak tidak mencapai target itu kan banyak penyebab ya. Bukan karena dia memang nggak mampu, tapi bisa faktor kurang motivasi, ya, atau faktor-faktor yang lain. Faktor betah juga mempengaruhi. Betah nggak betah itu kalau pesantren. Kamu kenapa nggak ngapal? Saya nggak betah. Nah itu ya, penting. Oke, halaqah Al-Quran formal dan non formal harus selalu diterapkan secara disiplin. Keaktifan musyrif-musyrifah dan mujahadah para santri sangat membantu terwujudnya cita-cita untuk menjadikan seorang hafiz Al-Quran 30 juz mutqin. Keberadaan halaqah Al-Quran benar-benar dimanfaatkan oleh musyrif-musyrifah sebagai media untuk memutkinkan Al-Qurannya. Nah, ini perhatikan Ustaz, nanti yang punya pesantren, ini penting. Musyrif-musyrifah biasanya itu dia tidak mengambil manfaat dari keberadaan halaqah. Buktinya apa? Ternyata hafalannya nggak makin lancar ketika dia menyimak bacaan santri. Kenapa? Karena dia tidak mengambil manfaat. Coba dia jadikan momen itu untuk menguatkan hafalan dia. Bisa saja tadi pas dia nyimak itu kan dia main handphone tuh, balas WA, ya, entah apalah, sibuk-sibuk. Saya nggak punya waktu untuk murojaah. Terus itu namanya apa tadi? Nah itu maksud saya. Jadi musyrif-musyrifah itu jangan kayak lilin gitu kan, memberi manfaat tapi dirinya nggak ngambil manfaat. Harusnya ketika dia banyak mendengarkan bacaan itu hafalannya makin lancar gitu. Oke. Rasio musyrif dan santri idealnya 1:10 dan rasio maksimum 1:20. Nah, jadi nanti kalau dalam satu halaqah itu 1:10 ideal loh. Kalau 1:20 itu udah kebanyakan banget. Ya. Bahkan kalau bisa 1:5 itu lebih bagus. Jadi lebih enak membimbingnya gitu ya. Ya, kalau kurang SDM nggak apa-apa 1:20. Kalau 1:30 aduh saya tidak rekomendasikan itu karena nanti anak-anak kapan bisa ininya gitu. Oke. Nah, bentuk-bentuk ujian hafalan Al-Quran.
bentuk-bentuk ujian. Tadi sedikit saya sudah itu. Pertama, ada ujian tasmi 1 juz sekali duduk. Ini kapan? Pas selesai 1 juz kan. Jadi dia harus tasmikan dulu. Ya. Kedua, dia tasmi di hadapan musyrif-musyrifah. Ini yang pertama ya. Ujian pertama. Jadi begitu dia menyempurnakan 1 juz, dia harus tasmikan 1 juz itu. Kedua, ujian hafalan Al-Quran dalam sholat sunnah. 1 juz tadi kan? Nah, 1 juz 4 rakaat, 1 juz 2 rakaat, 1 juz 1 rakaat. Nah ini. Ini tahap yang kedua. Tadi tahap pertama tasmi 1 juz. Setelah dia dinyatakan lulus, baru dia masuk ring 2, sholat dalam bentuk 3 tahap, seperti itu. Setelah itu ujian lisan 8 soal tadi. Nah, sambung ayat kan? Sebut ayat sebelum dan setelah, baca mundur, kosakata ayat, terjemahan arti ayat, sebut halaman juz dan halaman Quran, baca kata terakhir setiap ayat, dan sebut jumlah ayat dalam 1 halaman. Nah ini 8 pertanyaan sebelum pindah juz. Kalau nggak lulus gimana Ustaz? Ya ngulang di sini. Jadi misalnya dia nggak lulus, tapi saya tadi Ustaz ujian sholat saya lulus, gimana dong? Ya udah kita uji lagi. Persentasenya ya nggak harus misalnya 100%, ya mungkin dari kita lah. Ini kira-kira anak ini lulus nih, gitu. Seperti itu. Tapi kalau dia terapkan tadi sistem itu aman. Tidak ada santri saya yang stres. 8 pertanyaan ini nggak ada yang stres. Ya kalau ada stres saya mungkin dari dulu bubar ya, udah bubar aja gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada yang stres. Oke, nah nanti ada pertanyaan opsional sebut nomor ayat. Tapi rata-rata santri saya kalau sebut nomor ayat dia hafal. Nah saya ada anak SD ya, anak SD. Kan dia cara ngapalnya kayak gini. Saya sebut nomor ayat dia hafal. Ayat sini surah Al-Buruj sini hafal ya. Meskipun dia tidak diminta untuk menghafal. Oke, ini 8 pertanyaan. Berikutnya ujian juz Al-Quran, kelipatan 5 sekali duduk. Oke, jadi nanti ada kelipatan 5. Misalnya saya udah dapat 5 juz, ya. Nah ini kelipatan 5, ujian 5 juz sekali duduk, 10 juz sekali duduk, 15 juz, 20 juz, 25 juz, 30 juz. Jadi nggak boleh lanjut juz 6 sebelum 5 juz itu sekali duduk. Tidak boleh lanjut juz 11 kalau 10 juznya belum ditasmikan sekali duduk. Tidak boleh lanjut juz 16, 15. Nah seperti itulah seterusnya. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kalau anak-anak sudah dapat kelipatan-kelipatan 5, itu harus diuji. Nah ini bagus kalau mau nge-branding sekolah, ini diramein aja di media sosial kan. Oh ini anak-anak lagi tasmi ini. Jadi orang tua di rumah itu bisa tahu gitu. Anak saya sekarang lagi tasmi deh. Tasmi 1 juz kan. Nah 5 juz. Jadi itu hal yang luar biasa. Kalau bisa diapresiasi gitu. Apalagi kalau sekolah kayak gini kan, harus ngelihat sosok gitu. Ujian Al-Quran harian. Nah, apa yang harian? Ujian Ar-Robat. Nah ujian Ar-Robat itu berapa pertanyaan? Apakah 8 pertanyaan? Enggak. Dari 8 itu ambil 3. Paham ya? Dari 8 ambil 3. Jadi jangan semua 8 pertanyaan. Ada ujian Al-Muraja'ah. Ada ujian At-Tajdid wa Tathbit, bengkel hafalan. Nah, yang keempat dan yang kelima ini enggak perlu karena At-Tarsikh itu levelnya udah jauh. Al-Mu'ahadah itu levelnya. Jadi 3 ini, ujian Robat, Muraja'ah dan At-Tajdid wa Tathbit. Seperti itu. Jadi abaikan saja yang ketiga dan yang keempat dan kelima. Tadi Ar-Robat artinya apa? Mengikat kan? Al-Muraja'ah mengulang hafalan, menguatkan hafalan. Kalau At-Tajdid wa Tathbit, nah bengkel hafalan. Jadi yang diuji kan 3 ini aja, ujian harian. Yang 4, 5 nggak perlu. Nah makanya kalau mau disebut ya, jadi kalau di pesantren saya yang saya bina itu, jadi kulla yaum yaumul hisab.
Setiap hari itu yaumul hisab. Iya, setiap hari diuji hafalannya kan yaumul hisab. Diperhitungkan hafalannya setiap hari. Nah, ini ujian harian kan. Nah, ada ujian mingguan. Nah, ujian mingguan itu ada ujian akumulasi dalam seminggu. Contoh, misal tadi anak yang 1 halaman sehari, berarti kalau 6 hari 6 halaman kan. Nah, berarti di akhir pekan itu kita ujian mingguan. Pokoknya hafalan yang berhasil dihafal selama seminggu. Nah, di sini masuk sampai hari apa? Anak SMA? Sabtu ya. Nah, bisa dimanfaatkan hari Jumat itu adalah ujian pekanan. Misalnya harian. Setiap hari Jumat. Tapi kalau yang misalnya boarding, ya udah hari malam Ahadnya aja gitu kan. Nah, ini. Nah, ada ujian bulanan. Nah, ujian bulanan adalah akumulasi jumlah hafalan Al-Quran yang berhasil dihafal dalam 1 bulan. Ini nanti ada ujian bulanan juga. Oke, ada ujian per semester, berarti akumulasi selama 1 semester. Ya, jadi berapa jumlahnya yang dia dapat dalam 1 semester, berarti ada ujian sana. Ada ujian per tahun, berarti akumulasi jumlah hafalan Al-Quran selama 1 tahun. Jadi selama setahun itu dia ngapal berapa. Nanti ada amul Quran namanya, tahun Quran. Ini bisa dikumpulkan orang tuanya, misalnya dalam setahun ini loh anak-anak kita berhasil menghafal sekian gitu. Oke, baik. Kemudian ada ujian Al-Quran per program. Paham per program tadi? Kan tadi ada 25 hari. Tematik aja. Misalnya per 25 hari atau per 3 bulan, per 6 bulan. Nah, seperti itu. Jadi dia per program. Misalnya Ramadan kita mau ngadain tahfiz Ustaz Ramadan itu 20 hari. Ya udah berarti selama nanti pas 20 hari ada ujian per program ya. Oke. Sekarang perhatian penting banget. Program tahfiz Al-Quran ini harus membuat para santri beserta para pembimbing merasa senang dan bahagia. Dengan menciptakan situasi kondisi yang aman, nyaman dan ramah untuk semua. Jadi teman-teman, kalau saya di tempat saya di tahfiz Al-Quran yang saya bina itu ini adalah halaqah tahfiz bahagia. Tahfiz bahagia. Kalau ada kebijakan yang bikin tidak bahagia, ganti. Ya, jadi humi kan ngapal itu ya kayak di rumah kedua gitu.